Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Marcelina Gita langsung dari Kampung Nelayan Penjaringan, Jakarta Utara. Ya, kita langsung bergabung dengan Gita. Gita, selamat pagi. Ya, Gita, bagaimana keadaan di sana pada pagi hari ini? Selamat pagi, Maria. Setelah pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui pemerintah Kota Jakarta Utara melayangkan surat peringatan ketiga kepada warga Pasar Ikan Penjaringan Jakarta Utara telah mengosongkan dan juga membongkar bangunan baik itu rumah maupun kios mereka. Bisa saya gambarkan kepada Anda, saat ini di samping saya ini merupakan berjejer bangunan. Total di wilayah Pasar Ikan ini ada sekitar 893 bangunan yang akan dibongkar esok hari Senin 11 April 2016. Dapat dilihat bahwa bangunan ini sudah dikosongkan, bahkan ini sudah dibongkar langsung oleh warga Pasar Ikan sejak surat peringatan kedua dilayangkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bisa dikatakan bahwa aktivitas jual beli berdagang di wilayah ini sudah tidak ada lagi sejak surat peringatan baik itu ke-1 sudah dilayangkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bahkan tadi sudah saya pantau sekitar pukul 3 dini hari, masih ada beberapa warga yang mulai membereskan barang-barang mereka dan mereka akan pindahkan baik itu ke Rusunawa maupun juga ada yang dipindahkan ke kampung halamannya. Karena ada total 1.728 kepala keluarga di wilayah Pasar Ikan ini dan hanya ada sekitar 172 kepala keluarga yang mendapatkan Rusunawa. Yang bisa direlokasi ada 172 kepala keluarga baik itu ke Rusunawa Marunda maupun ke Rusunawa Rawa Bebek. Saat ini warga mengaku sudah pasrah dan mereka mengaku akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diketahui bahwa di wilayah Pasar Ikan ini merupakan pasar cagar budaya heksagonal yang dibangun oleh PD Pasar Jaya dan diketahui ini menyalahi aturan. Pasalnya dari total 240 kios yang berada di kawasan Museum Bahari ini, 400 kios, 100 kios diantaranya ini justru dibangun rumah dan dijadikan tempat tinggal, sehingga ini yang dinyatakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyalahi aturan. Bahkan juga ada beberapa bangunan lainnya yang berdiri di atas tanggul laut. Tidak hanya itu, berdasarkan informasi yang didapatkan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, banyak sekali bangunan-bangunan liar lainnya yang berada di wilayah ini, sehingga nantinya ini akan dikembalikan fungsinya seperti dulu dan direncanakan akan menjadi wisata bahari internasional. Maria. Baik, Marcelina Gita, terima kasih untuk informasi Anda. Rasakan warga cukup kuat selama sekitar 6 detik. Getaran gempa dirasakan sebanyak 2 kali, membuat warga bergegas keluar dari rumah mereka. Warga merasakan getaran besar yang kemudian disusul oleh getaran-getaran lainnya yang lebih kecil. Berdasarkan informasi BMKG, gempa berkekuatan 5,9 skala Richter dengan lokasi 61 km barat daya Bengkulu dan berkedalaman 16 km. BMKG juga menyatakan gempa ini tidak berpotensi tsunami. Hingga saat ini belum ada laporan kerusakan bangunan ataupun korban. Inilah headline news pukul 9 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, ratusan petani di Kabupaten Lampung Barat hari ini berkumpul dalam sebuah gerakan restorasi caping biru. Acara ini bersama dengan pengukuhan pengurus DPW Nasdem Lampung. Ferry Prihardi akan menyampaikan laporan langsung dari Lampung Tengah. Ferry, bagaimana berlangsungnya acara restorasi caping biru hingga saat ini? Acara restorasi caping biru beserta bersamaan dengan pengukuhan Partai Nasdem DPW Provinsi Lampung sesaat lagi akan dimulai karena memang dijadwalkan dimulai pada pukul 9 pagi ini. Jika tadi saya sebut ataupun Iqbal menyebut jumlahnya mencapai ratusan, namun saya lihat pagi ini sepertinya lebih dari angka ratusan, bahkan mencapai ribuan. Petani seluruhnya sudah berada di area persawahan yang berada di Kecamatan Trimurjo, Kabupaten Lampung Tengah ini. Seluruhnya berkumpul dalam acara gerakan caping biru restorasi pedesaan yang tidak hanya nanti akan bersatu, berkumpul, menyatukan gagasan-gagasan mereka dalam pertanian, tetapi juga akan ada lebih dari program upaya pemberdayaan para petani ini yang akan diberikan dari Partai Nasdem. Dan acara ini nanti akan
akan dibuka secara langsung oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh yang nampaknya baru tiba di areal persawahan ataupun di lokasi acara ini. Dan menariknya, ada hal-hal menarik dalam acara ini. Kita ketahui bahwa Lampung merupakan daerah yang terkenal sukses dengan kisah-kisah para transmigran. Banyak sekali transmigran yang berasal dari Jawa yang sudah turun-temurun berada di wilayah ini. Dan inilah Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh sudah mulai memasuki acara yang tadi masuk ke area persawahan dengan menggunakan hand tractor yang merefleksikan pentingnya sektor pertanian bagi masyarakat di Provinsi Lampung ini. Salah satunya adalah di Kabupaten Lampung Tengah. Tidak hanya pertanian pada sektor padi, tapi juga ada beberapa sektor ataupun jenis tanaman pertanian lainnya seperti jagung dan juga jenis tanaman perkebunan lainnya seperti tebu yang bahkan hasil produksinya menyumbang lebih dari 30% untuk produksi gula secara keseluruhan, gula nasional. Dan tarian-tarian seperti tarian kuda lumping, ini adalah tarian yang digunakan untuk menyambut rombongan DPP Partai Nasdem, merefleksikan betapa masyarakat dari Pulau Jawa ataupun dari suku Jawa sudah turun-temurun berada di wilayah ini, sudah berkeluarga, sudah berbaur juga dengan masyarakat asli dan juga transmigran dari wilayah lainnya. Mereka membentuk kisah sukses terutama karena mereka bergantung ataupun menggantungkan hidup dari sektor pertanian. Salah satunya adalah pertanian padi. Dan segera setelah tiba nanti Surya Paloh akan segera membuka rangkaian acara di Provinsi Lampung termasuk juga pengukuhan dari pengurus DPW Partai Nasdem Provinsi Lampung. Untuk sementara, demikian kembali ke studio Iqbal. Ferry Prihardi melaporkan langsung dari Lampung Tengah. Terima kasih. Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Marcelina Gita langsung dari Kampung Nelayan Penjaringan, Jakarta Utara. Ya, kita langsung bergabung dengan Gita. Gita, selamat pagi. Ya, Gita, bagaimana keadaan di sana pada pagi hari ini? Selamat pagi, Maria. Setelah pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui pemerintah Kota Jakarta Utara melayangkan surat peringatan ketiga kepada warga Pasar Ikan Penjaringan Jakarta Utara telah mengosongkan dan juga membongkar bangunan baik itu rumah maupun kios mereka. Bisa saya gambarkan kepada Anda, saat ini di samping saya ini merupakan berjejer bangunan. Total di wilayah Pasar Ikan ini ada sekitar 893 bangunan yang akan dibongkar esok hari Senin 11 April 2016. Dapat dilihat bahwa bangunan ini sudah dikosongkan, bahkan ini sudah dibongkar langsung oleh warga Pasar Ikan sejak surat peringatan kedua dilayangkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bisa dikatakan bahwa aktivitas jual beli berdagang di wilayah ini sudah tidak ada lagi sejak surat peringatan baik itu ke-1 dilayangkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Bahkan tadi sudah saya pantau sekitar pukul 3 dini hari, masih ada beberapa warga yang mulai membereskan barang-barang mereka dan mereka akan pindahkan baik itu ke Rusunawa maupun juga ada yang dipindahkan ke kampung halamannya. Karena ada total 1.728 kepala keluarga di wilayah Pasar Ikan ini dan hanya ada sekitar 172 kepala keluarga yang mendapatkan Rusunawa. Yang bisa direlokasi ada 172 kepala keluarga baik itu ke Rusunawa Marunda maupun ke Rusunawa Rawa Bebek. Saat ini warga mengaku sudah pasrah dan mereka mengaku akan mengikuti apa yang diperintahkan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diketahui bahwa di wilayah Pasar Ikan ini merupakan pasar cagar budaya heksagonal yang dibangun oleh PD Pasar Jaya dan diketahui ini menyalahi aturan. Pasalnya dari total 240 kios yang berada di kawasan Museum Bahari ini, 400 kios, 100 kios diantaranya ini justru dibangun rumah dan dijadikan tempat tinggal, sehingga ini yang dinyatakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta menyalahi aturan. Bahkan juga ada beberapa bangunan lainnya yang berdiri di atas tanggul laut. Tidak hanya itu, berdasarkan informasi yang didapatkan dari pemerintah Provinsi DKI Jakarta, banyak sekali bangunan-bangunan liar lainnya yang berada di wilayah ini, sehingga nantinya ini akan dikembalikan fungsinya seperti dulu dan direncanakan akan menjadi wisata bahari internasional.
Maria. Baik, Mas Shalina Gita, terima kasih untuk informasi Anda.